Salam hangat pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Miku, acara kesayangan Anda. Kali ini ditemani oleh saya, Juan Sakwarela. Tentu saja hari ini kita akan membahas berbagai banyak hal menarik dengan satu topik yang menarik juga dengan bintang tamu yang sangat istimewa hari ini. Kita akan kedatangan tamu yang luar biasa yaitu Rizky Sanduan. Kita akan berbicara tentang Mr. Global Indonesia, salah satu ajang pageant yang telah diikuti oleh Rizky, dan hari ini kita akan banyak ngomong tentang kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan Rizky dan juga finalis Mr. Global Indonesia lainnya untuk mewakili daerah mereka masing-masing. Dan sekarang sudah ada di depan saya Kak Rizky. Halo Kak, apa kabar? Halo saudara semua, selamat pagi. Selamat datang di podcast Ruang Miku bersama saya Juan Sakwarela Kak. Jadi Kak Rizky, ini para pendengar Ruang Miku pasti penasaran. Kira-kira apa sih itu Mr. Global Indonesia? Dan sejauh ini kan banyak pemirsa yang mungkin lebih mengetahui pageant yang diikuti oleh perempuan nih. Miss Indonesia, Miss Universe dan lain-lain. Nah, kira-kira apa sih Mr. Global Indonesia dan finalis Kak Rizky ini harus mempersiapkan apa gitu Kak? Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Untuk Mr. Global Indonesia ini sebenarnya dia berada di bawah Mr. Global Internasional. Ini merupakan sudah kurang lebih tahun ke-7 berjalan di Indonesia, dan awalnya Mr. Global Indonesia itu dia fokus untuk mengkampanye atau campaign tentang awareness tentang beberapa satwa-satwa yang sudah langka, gimana kita melindungi satwa-satwa itu. Pernah harimau, pernah juga gajah. Namun memang seiring berjalan organisasi melihat adanya tren lainnya, jadi memang semua campaign itu kini dibungkus lebih menarik dengan adanya pelaksanaan Mr. Global Indonesia ini. Terus seiring berjalan tema-temanya itu berubah. Untuk tahun ini temanya fokus pada pengembangan karakter. Hashtagnya karakter is power. Wow, oke. Kalau Kak Rizky sendiri mengikuti Mr. Global Indonesia ini sebenarnya inspirasinya dari mana Kak? Inspirasinya dari mana? Jujurly, kata anak Jaksel, jujurly. Jadi ini sebenarnya hasil kompor dari teman-teman. Kan kalau biasa teman-teman asal Maluku, kalau di Ambon tuh kita punya, di Jakarta kita punya satu komunitas lah ya, sering ngumpul, sering ini. Terus mereka kayak pengen dia ada perwakilan Maluku di ajang ini gitu kan. Terus mereka sodorin nama saya untuk ikut ajang itu. Terus ya udah coba-coba iseng, alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan. Jadi hasil kompor-kompornya berhasil. Jadi berhasil. Kalau sebelum mengikuti Mr. Global Indonesia itu Kak Rizky apa pekerjaannya? Pekerjaannya saya saat ini bekerja sebagai senior koordinator security and intelligence analyst untuk bidang pertambangan. Wow. Yeah. Tapi sebelumnya apakah sudah pernah mengikuti ajang pageant lainnya atau modeling misalnya? Biasa kan kiblatnya pasti ke situ kan? Iya, betul sih. Beberapa kali mencoba keperuntungan di sejumlah ajang. Yang pertama memang itu fokus ke modeling. Waktu itu first runner up juga. Spesialis first runner up kayaknya ya. Lalu setelah itu 2 tahun lalu sebuah male pageant juga yang mengkampanye gaya hidup sehat dengan sebuah produk susu gitu. Tapi memang mungkin itu belum rezekinya ya, karena terhenti di semifinal 30 besar. Wow. Oke Kak, untuk mengikuti modeling sendiri,
kira-kira Kak Rizky itu punya sumber inspirasi atau tokoh idola gitu nggak Kak? Model ya. Sebenarnya lebih ke sport modeling ya, karena kebetulan hobinya juga suka lari, suka nge-gym. Jadi beberapa influencer yang berhubungan dengan sport modeling itu ada sih. Boleh disebutkan salah satu? Gak apa-apa ya. Boleh dong. Ya siapa tahu ada teman-teman yang mau ikut pageant juga yang cowok-cowok bisa lihat, oh ini contohnya. Untuk yang berlari, salah satu yang jadi panutan itu namanya Mas Agus. Itu salah satu atlet nasional yang memang dia menjadi, pasti teman-teman pelari tuh kalau sebut Mas Agus dia tahu Agus Prayogo. Agus Prayogo, oke. Kak, biasanya kan kalau misalnya kita berbicara tentang Miss Indonesia nih, pasti teman-teman yang cewek pecinta pageant sudah tahu kira-kira apa yang harus disiapkan oleh wanita gitu kan, seorang wanita mempersiapkan diri. Nah, kira-kira kalau untuk Mr. Indonesia, Mr. Global Indonesia. Nanti kita akan ngobrol tentang itu juga sih. Kira-kira apa sih perbedaan Mr. Global Indonesia dan Mr. Indonesia. Nah untuk cowok nih Kak, kira-kira mempersiapkan diri itu apa saja yang harus disiapkan? Pasti selain mental tentu saja, tapi ada hal-hal lain juga. Well, mentally, physically siap itu harus, tapi yang perlu juga untuk dipersiapkan itu doing research. Kita harus tahu, kita harus kenal ini organisasi yang mau kita istilahnya kayak tune in, itu misinya apa. Bisakah kita align dengan misi-misi dari organisasi itu, karena memang setiap pageant baik cewek ataupun male pageant itu pasti dia bernaung di organisasinya masing-masing. Nah kita bisa lihat nih organisasinya misinya apa sih, apa yang bisa kita explore dari misi-misi mereka yang sejalan dengan yang kita interest gitu. Oke, jadi memang pemirsa Ruang Miku sekalian yang tertarik untuk mengikuti pageant, terkhususnya Mr. Global Indonesia, ada banyak hal yang harus dilakukan untuk persiapkan ya. Betul. Bukan hanya fisik, mental, tapi juga banyak hal harus isi kepala harus penuh juga ya. Harus dipersiapkan. Harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Oke, ya tadi saya mau tanya tentang Mr. Global Indonesia dan Mr. Indonesia. Itu ternyata dua ajang yang berbeda gitu ya? Itu dua ajang berbeda karena mereka punya organisasi yang berbeda pula dengan misi yang semuanya positif, semuanya bisa mendukung community juga, tapi dengan nilai-nilai yang berbeda. Oke, jadi yang diikuti oleh Kak Rizky ini adalah Mr. Global Indonesia. Nah, kalau untuk mengikuti Mr. Global Indonesia Kak, itu proses seleksinya seperti apa Kak? Seleksinya memang awalnya yang seperti biasa ya, pendaftaran, kirim biodata, tapi ini juga bagusnya mereka bisa engage dengan audiens sekarang ya, karena mereka juga scouting talentnya tuh dari media sosial. Jadi mereka melihat gimana kita sebagai talentnya itu membentuk kepribadian, membentuk citra diri melalui profil di media sosial. Jadi memang personal brandingnya sudah harus personal kuat. Branding, that's it. Jadi memang sudah harus kuat di sosial media, bagaimana menampilkan diri kepada publik gitu ya. Wah, keren sekali sih. Kalau Mr. Global Indonesia ini kan berarti nanti akan mewakili Indonesia gitu ya Kak? Betul. Mr. Global Internasional. Nah, kira-kira itu prosesnya nanti seperti apa Kak? Ya, setelah terpilih, misalkan tahun ini finalisnya dari 49 dipotong 28, dipotong 14, dan dipotong 7 jadi finalis akhir. Nah, dari situ terpilih 3 orang, 3 besar, the winner, first runner up, second runner up. Nah, di masing-masing 3 besar ini memang dipersiapkan untuk mengikuti
international event yang mana semalam sudah yang second runner up sudah bertanding di Bangkok untuk Mr. Cosmopolitan, dan untuk yang winner nanti akhir bulan ini berangkat juga ke Bangkok untuk campaign untuk kompetisi Mr. Global International. Nah, first runner up-nya kemana? Nah, tunggu tahun depan. Seru sekali Kak Rizky. Oke, pemirsa Ruang Miku, kita akan berbincang lebih lanjut lagi dengan Kak Rizky setelah jeda pariwara berikut ini. Salam jumpa kembali pemirsa dalam Ruang Miku bersama saya Miku Juan. Hari ini bersama dengan Kak Rizky Sakuan. Rizky, ya. Kita tadi sudah ngobrol banyak sekali tentang persiapan Kak Rizky waktu mengikuti Mr. Global Indonesia. Ya. Dan kita sudah juga ngobrol di belakang layar ya tentang bagaimana sih mempersiapkan anak-anak Maluku untuk mengikuti pageant-pageant seperti ini. Iya. Nah, sekarang mau tanya buat Kak Rizky nih terkait dengan representasi Maluku di panggung nasional, dan juga nanti di panggung global begitu ya. Amin. Bagaimana sih perasaan Kak Rizky waktu mewakili Maluku? Itu kira-kira apa saja yang Kak Rizky bawa di atas panggung gitu? Oh, pertama kali diumumkan bahwa saya berkesempatan mewakili Maluku di Mr. Global Indonesia setelah audisi. Langsung terpikiran kalau kita mari bekerja keras lagi ya kan. But yang terpikirkan lebih ke apa yang sudah saya lakukan aja sih. Jadi bukan hal-hal baru lagi yang saya harus explore, tapi lebih ke saya punya bekal apa ini yang bisa saya tunjukin, yang bisa sekiranya bikin orang memiliki insight baru tentang baik saya ataupun Maluku ya sebagai apa yang saya representasikan waktu itu. Itu sih. Waktu Kak Rizky mengikuti ajang itu, kira-kira adakah tantangan terbesar yang dihadapi saat itu? Tantangan tentunya ada ya. Tantangan yang pertama karena saya base-nya di Sulawesi Selatan, jadi sementara kegiatannya itu pusatnya di Jakarta, jadi memang Makassar Jakarta. Terus lebih kepada kita perantau jadi perlu update what's on ini Maluku nih, apa yang baru, apa yang destinasi baru yang bisa kita tawarkan. Alhamdulillah kita punya Banda. Terus and then lebih ke itu sih, lebih perlu untuk charge lagi ilmu-ilmu atau informasi-informasi tentang kampung sendiri. Yeah. Nah, ini kan pasti bukan pageant pertama yang Kak Rizky ikutin nih. Yeah. Nah, waktu mengikuti Mr. Global Indonesia, kira-kira adakah hal yang begitu emosional gitu buat Kak Rizky? Atau hal yang paling menarik selama mengikuti ajang ini apakah? Emosional setelah tahu Maluku dipanggil untuk 3 besar ya. Karena waktu itu kita disejajarkan dengan DKI Jakarta dan Jawa Barat. Jadi untuk mereka yang pernah mengikuti pageant, nggak cuma pageant sih, pasti kayak pelatihan ataupun kompetisi lain, 2 provinsi itu biasanya sudah jadi kiblat. Ya. Pasti jadi kiblat. Jadi panggung. Iya, macam-macam panggung. Jadi ketika kita bisa disejajarkan dengan kedua provinsi itu, yaitu alhamdulillah. Jadi amin. Maluku itu terpandang lah istilahnya. Terus yang bisa jadi momen yang tidak terlupakan itu saya adalah peserta terakhir yang hampir saja terlambat karena kemacetan di Jakarta. Jadi setelah audisi, terus audisi online ya, terus audisi offline. Nah, setiap peserta wajib konfirmasi kehadiran. Kita konfirmasi terus tapi saya udah lapor, Pak, saya baru nyampe Jakarta tuh bla 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 dengan segelumitannya drama di Jakarta ya. Jadi pas audisi offline itu peserta yang lain tuh yang
yang rapih, yang seger gitu loh. Terus yang bener-bener orang niat, yang orang Ambon bilang yang mereka tuh neces gitu. Sementara saya ini baru nyampe, udah lusuh, udah capek, masih adrenalin belum lagi pressure jadi peserta terakhir itu lebih besar karena dia tuh nunggu lihat orang lain udah santai, orang lain udah kayak udah lega, kita tuh masih aduh kapan saya dan pastinya para penilai sudah melihat penampilan yang bagus-bagus, yang lebih juga bagus kan? And then itu jadikan standar kan, jadi lebih pressurable buat kita sih. Tapi pada akhirnya Nyong Maluku pica-pica juga. Iya, pica. Oke Kak Rizky, terkait dengan ajang yang diikuti ini, itu dukungan keluarga seperti apa Kak? Dukungan keluarga, mereka tuh pasti pertanyaannya, ini ajang apa lagi sih? Jadi kayak sebelumnya kan pernah beberapa kali ikut baik pageant ataupun non pageant, dan alhamdulillah semuanya mewakili Maluku. Cinta banget saya sama Maluku ini. Bekerja di tempat lain. Iya, meskipun udah bekerja di tempat lain, tapi tetap bawa nama Maluku. Masih anak Masohi. Ya baik tuh, saudara-saudara semua di Masohi, apa kabar? Anyway, iya jadi itu pertanyaan pertama, ini ajang apa? Kok belum selesai ya? Masih pengen lah gitu kan. Ya kembali lagi sih ke niatnya, ya mumpung kita juga nggak jelek-jelek amat untuk representasi Maluku, ya udah maju. Nah, menurut Kak Rizky, kira-kira saat ini potensi Maluku yang terbesar itu apakah? Yang kalau misalnya ada adik-adik kita yang mengikuti pageant, itu bisa mereka tampilkan gitu. Ya kita sendiri SDM-nya ya sebagai salah satu potensi terbesar, karena memang kita tuh terkenal buat mereka yang tinggal di luar ya, pasti ketika ngomongnya orang Ambon, saya dari Ambon Pak, saya dari Ambon Bu, pasti bilang, oh pantesan manis ya. Kita punya citra yang baik sebenarnya untuk di saudara-saudara lain di daerah lain gitu, maksudnya mereka mengetahui kita orang Ambon itu dengan kesan yang manis, and then it's true. Jadi kalau lagi yang saya bisa membandingkan, karena kita tuh nggak akan dapat jalan pagi-pagi di jalan terus akan ada stranger sapa selamat pagi kakak. Itu sudah jarang banget sekarang. Dan ya kita nggak bisa pungkiri itu yang memang udah jadi budaya di sini, tapi itu susah sekali kalau dapat di budaya lain. Jadi itu simpelnya sih. Betul. Pas tahu orang Maluku nih, disuruh nyanyi nggak Kak? Takutnya sih waktu itu disuruh nyanyi, saya nyanyi orangnya kabur, tapi enggak. Alhamdulillah enggak, cuman kayak Ale apa kabar gitu kan. Itu tuh biasanya kayak gitu kan, tapi untungnya enggak disuruh nyanyi. Itu kan stereotip positif gitu ya, dari masyarakat nasional untuk orang Ambon gitu lah, pasti disuruh nyanyi. Pasti disuruh nyanyi, tuh kayak dibilang dari suaranya kayaknya bisa nyanyi nih. Iya saya bisa nyanyi, tapi orangnya nggak bisa dengar. Bukan gitu konsepnya, nggak semua orang Ambon bisa nyanyi gitu ya. Oke Kak Rizky, nah menurut Kak Rizky nih, kira-kira seberapa penting kita untuk menjaga budaya kita saat mengikuti ajang-ajang nasional seperti ini? Tapi jangan dulu dijawab. Kita akan tunggu jawabannya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Ruang Miku. Ruang Miku. Masih bersama kami di Ruang Miku, bersama saya Miku Juan. Kita sudah membahas banyak hal tadi tentang Mr. Global Indonesia bersama the one and only Kak Rizky Sanduan. Kak Rizky, gimana nih persiapannya untuk ke panggung global? Adakah rencana berikutnya? Tadi udah ngomong nih sebenarnya, sudah kasih hint-hintnya. Memang saat ini kami sedang mempersiapkan untuk agenda untuk niatan yang lebih besar ke panggung internasional. Ya inilah salah satu cara kami untuk menyuarakan ada loh anak pemuda yang
alhamdulillah diberi kepercayaan untuk bawa nama Maluku dan bisa ke internasional. Kalau di panggung internasional itu selain Mr. Global Indonesia ada apa lagi Kak? Kira-kira? Selain Mr. Global Indonesia, nanti juga akan ada Mr. Cosmopolitan Cosmopolitan Internasional ya. Cosmopolitan, terus ada beberapa ajang lain tapi saya lupa, mohon maaf. Nah, kedepannya nih apakah ada kegiatan-kegiatan sosial di luar pekerjaan sehari-hari dari Kak Rizky yang rencana untuk dilakukan gitu Kak? Oh ya, kami saat ini kemarin juga sempat discuss sama beberapa kepala dinas provinsi di Maluku sini. Kami berupaya untuk mendukung campaign ukulele. Nah, itu yang nanti juga kami akan membawa ukulele itu pada saat ajang internasional, lalu juga lebih kepada pengembangan karakter nanti insya Allah bulan Oktober, karena kita juga punya agenda Sumpah Pemuda ya kan. Nah, kita akan engage di situ untuk kalau saya niatannya memang akan pulang kampung ke Masohi bersama teman-teman di sana. Kita akan saya lebih kepada memberikan insight baru sih kepada teman-teman yang mungkin saat ini mengalami krisis krisis karakter, bukan krisis karakter, lebih kepada mereka bagaimana menghandle tantangan yang saat ini mereka hadapi untuk memperkuat karakter seiring dengan mencoba menyamakan pace dengan kemajuan yang ada dan dengan tidak melupakan mereka baik sebagai seorang Indonesia ataupun sebagai seorang insan yang lahir dari Maluku itu sih. Betul. Jadi walaupun daerah kita masih daerah afirmasi gitu ya, tapi kita tetap secara sumber daya manusia harus tetap lebih maju gitu ya. Yes. Harus tetap punya pemikiran yang setara gitulah dengan teman-teman di nasional. Oke, sekarang kita akan tiba pada quick Q&A. Waduh, serasa babak final ya, dikasih pertanyaan. Jadi ini hot question semuanya. Jadi pertanyaannya kita akan tanyakan, lalu Kak Rizky harus jawab secepat mungkin. Jadi jawabannya harus panas-panas. Hot questions. Oke. Kak Rizky, sebutkan 3 kata yang menggambarkan seorang Rizky Sanduan itu apa? Persistence, listener, and sabar. Oke. Sabar itu penting hari-hari. Sabar itu penting teman-teman sekalian. Apalagi kalau buka sosial media setiap hari, itu memang harus sabar. Oke Kak, destinasi favorit di Maluku? Di Namlea ada Jiku Merasa. Terus saya suka tuh di sini di pintu kota. Pintu kota. Nah, iya. Terus kalau pantai di Kuako sih, di Amahai. Iya, di kampung sendiri. Pantai Kuako di Amahai, di Pulau Seram. Iya. Itu yang paling jagoan sudah tuh, 3 itu sudah tuh. Sebenarnya lebih ke yang paling gampang untuk diakses sih karena dekat rumah. Betul sih. Oke. Berikutnya, makanan khas Maluku yang paling dirindukan. Sagu gula. Sagu gula. Oke, guys, kayaknya abis ini langsung bisa beli. Di mana sih orang jual sekarang? Kan udah jarang banget. Sagu gula itu ada yang jual di turun-turun ke Mardika itu Kak. Di jembatan PU. Sama satu lagi yang kenari ditumbuk-tumbuk pakai oli, banyak minyaknya. Warna coklat. Kenari panjang-panjang gini apa namanya? Sagu tumbu. Bukan sagu tumbu ya itu namanya. Iya. Memang ada kenari-kenari. Iya, kenari itu juga. Jadi 2. Karena udah jarang ketemu. Kalau yang lembut itu sagu tumbu, kalau yang keras kayak ada sedikit cinnamon di dalam tuh serut. Oh iya, itu juga enak. Ya betul. Cuma serut itu untuk yang gigi masih kuat ya. Oke, berikutnya. Kalau bukan modeling, Rizky akan jadi I wanna be news anchor. Tadi udah sempat cerita ya, aku sempat ikut casting di salah satu TV nasional. Lanjut Kak, cerita dong. Banyak yang penasaran. Tapi memang fun fact-nya Kak Rizky ini sebelum jadi pekerjaan sekarang di pertambangan itu Kak Rizky juga adalah penyiar radio. Iya, penyiar radio di Jakarta. Keren sekali. Jadi tadi pas masuk terus kayak vibe-nya, oh my god, aku kembali lagi di pekerjaanku yang dulu, but anyway.
Alhamdulillah. Kalau Miko Juan nih sebenarnya juga news anchor kan di studio. Iya. Biasanya banyak admin Miko lain yang membawakan podcast. Jadi kita sama-sama apa namanya familiar lagi dengan alat-alat podcast Kak Rizky. Oke, sosok inspiratif dalam hidup. Sebenarnya banyak sih, tapi mama lah. Mama. Oke. Ya pasti itu jawaban semua anak ya. Iya. Mama. Oke. Kalau misalnya ganti pertanyaannya, sosok inspiratif dalam hidup selain keluarga. Selain keluarga, wow. Karena apa ya? Dulu tuh pernah. Setiap orang punya apa ya, ups and downs ya. Nah kalau saya suka ikutnya seorang penulis namanya Hainam Sunim. Kalau yang suka teman-teman yang suka baca, teman-teman harusnya suka baca sih sebenarnya. Penulis India ya. Inggris sih, tapi memang mungkin ada darah India. Dia menulis beberapa buku yang kalau kita sebagai yang mungkin saat ini lagi mengalami masa-masa tertentu itu bagus banget untuk pengembangan diri. Oke, jadi buku self development gitu. Nah, self development. Oke, langsung masuk di rekomendasi buku ya. Nah, ini fashion item yang wajib dimiliki, terutama untuk cowok-cowok. Jam tangan. Jam tangan. Oke, syukur hari ini pakai. Karena maksudnya kalau kita secowok ya, itu tuh menunjukkan ini cuma info tambahan ya. Jadi kalau kita pakai jam tangan tuh kesannya kita tuh on time, kita pandai manage waktu, terus kita bisa pegang komitmen. Oke. Itu untuk daya selling kita ya as a cowok ya. Personal branding. Iya, personal brandingnya juga dapat. Nah, keren banget ya. Bagus itu. Oke. Kalau betul sih pakai jam tangan biar kelihatan penuh. Tangannya kelihatan kosong. Iya. Itu juga bisa strategi sih. Sama kalau selain jam tangan apa lagi? Jam tangan sama apa ya? Fashion item kacamata, tapi hari ini nggak bawa kacamata karena nggak panas. Itu pakai kacamata biar kelihatan pintar aja sih. Kebetulan kalau saya atau teman-teman lain yang mungkin bekerja seringnya di outdoor atau apa, using shade itu kacamata yang nggak pakai lensa yang warna hitam itu buat melindungi dari sinar matahari. Radiasi gitu ya. Radiasi. Oke. Keren sekali, kita sudah berbincang banyak dengan Kak Rizky hari ini. Tentu saja semoga ini dapat menjadi inspirasi juga ya buat para pemirsa sekalian, teman-teman di Maluku yang misalnya mau mengikuti pageant. Bukan cuma buat yang cowok-cowok, yang cewek-cewek juga bisa cari inspirasinya dari pageant lovers yang cowok-cowok juga seperti Kak Rizky Sanduan ini. Keren sekali Kak Rizky. Ini dengarnya Kak Rizky setelah ini akan berangkat meninggalkan kota Ambon. Ini nanti balik lagi. Iya, of course. Harus balik lagi tuh. Jadi safe flight untuk terima kasih. Nah sekarang sebagai penutup nih dari Ruang Miku di hari ini, Kak Rizky silakan sampaikan apa harapannya buat anak-anak Maluku saat ini. Harapannya buat saudara-saudara semua di Maluku, dengan kehadiran kami mengikuti Mr. Global Indonesia, ada satu harapan yang mana kami mengharapkan dengan kehadiran kami pada kompetisi itu bisa menjadi inspirasi dan semangat yang dapat terus membakar teman-teman semuanya untuk terus semangat mengembangkan diri, terus semangat untuk memperkuat karakter, dan terus semangat untuk maju dan dan mempermajukan daerah kita. Saya ingin ada Rizky lain dengan cara-cara yang lain untuk terus mengharumkan nama Maluku dengan caranya masing-masing. Terima kasih. Keren sekali pemirsa sekalian, the one and only Rizky Sanduan, first runner up Mr. Global Indonesia. Terima kasih banyak sudah berbagi di Ruang Miku, dan pemirsa terima kasih banyak juga sudah menyaksikan. Semoga kita tetap terinspirasi dengan setiap episode yang ada di Ruang Miku, ruang inspirasi dari Timur Indonesia. Sampai jumpa. Amato.